lebih lebih lucu gitu Bu. Nah, dia tahu ini psikologisnya si A si B ini gitu Bu. Minta 10 padahal dia mintanya cuma 2 Bu. Dia segen pasti, nggak mungkin. Nah, kasih 5, untung 3 dia Bu. Bener Bu. Saya witness Bu. Saya saksikan itu Bu. Jadi ini juga salah satu cara bagaimana kesempatan di masa persidangan ini Pak Bambang, Ibu Mutia, apalagi Ibu Mutia sedang masa bulan yang suci, masa yang baik. Saya kira perlu saat ini kita harus keluar dari kebuntuan ini Bu. Nah itu saya kira untuk soal pembahasan RKA. Kemudian masalah isu, saya terima kasih apa yang terjadi bahwa Pak Presiden kita akhirnya alhamdulillah mengunjungi Kiev ya Bu, beserta Ibu Riana dan saya mengapresiasi ya, dan itu sudah hal yang luar biasa Bu. Kemudian ditujukan ke Rusia, bahkan saya dengar mengawali kunjungan itu memang sangat dibantu atau terbantu dengan suasana yang kondusif ketika KTT G7 atau G8 itu ya Bu ya. Karena hampir semua except Kanada kalau tidak salah yang tidak memberikan endorse untuk kunjungan presiden kita. Nah, bahkan mereka ingin, saya dengar, mendapatkan laporan langsung dari Pak Jokowi hasil pertemuan dengan baik Ukraina maupun dari Rusia. Nah, seperti apa sih Bu detailnya ini Bu? Ya, karena ini perlu juga untuk pertanggungjawaban kita ya, bahwa he did gitu, dia udah lakukan dan itu berbuah. Salah satu yang saya catat adalah adanya jaminan akses untuk keluarnya barang-barang yang dikonsumsi oleh dunia Bu, bukan oleh Indonesia saja. Ya, jadi ini juga harus kita declare Bu, ya, bukan hanya gambar yang ada di media saja. Nah kemudian saya juga ingin tanya ke Ibu soal kunjungan terakhir yang ke Cina, ke Jepang dan ke Korea. Ini seperti apa sih Bu? Nanti setelah Ibu jelasin baru saya ingin pendalamannya Bu. Ya, saya lebih dulu ingin detail dari Ibu baru saya pendalamannya. Dan yang terakhir Pak, ini masih soal Papua. Kalau Papua, saya kira ini kita harus lebih serius ya. Kasus mutilasi ini sangat serius Bu. Ini kita dipermalukan Bu ya. Jadi bukan hanya kombatan yang kita hantam, tapi warga sipil pun kita mutilasi oleh tentara kita Bu. Dan ini lebih hebat dari peristiwa Sambo Bu. Oh iya Bu, tentara memutilasi orang sipil Bu. Luar biasa nih Bu. Saya usul di Komisi 1, kita harus bentuk tim khusus ini. Ini pelanggaran HAM Bu. Ini saya dengar sekarang ada gerakan kecil pelan di belahan Black Caucus, mereka membawa isu ini Bu. Nah ini Black Caucus ini sudah cukup terbukti ya. Once mereka bersatu, Eropa dan Amerika dan tentu Australia dan Solomon, ya Ibu Menlu pasti akan kerepotan, apalagi jelang G20 Bu. Kita ingin sebelum G20 mudah-mudahan semuanya smooth dan kita bisa melaksanakan dengan baik dan juga hasilnya juga kita harapkan berjalan dengan baik. Saya kira sementara itu dari saya pimpinan, terima kasih sekali lagi. Terima kasih yang terhormat Bapak Effendi Simbolon. Jadi kita agak paham kenapa selalu ada perhatian khusus kepada Ibu Menlu. Rupanya dari 20 tahun lalu sudah teringat betul momen Bu Menlu lari-lari. Dan Pak Effendi yang terhormat, dengan Ibu Menkyu kita akan coba, biasanya juga kita coba, hanya biasanya di Banggar itu sudah full, tapi kita coba komunikasi lagi dengan pimpinan Banggar untuk mengizinkan Ibu Menkyu bisa hadir di Komisi 1. Selain membahas tentang Kementerian Luar Negeri, tentu dengan mitra-mitra kami lainnya juga yang perlu diperjuangkan kenaikan anggarannya.
Ibu Menlu, saya sarankan ini untuk klaster anggaran karena hampir semua menyetujui penambahan, itu dulu dijawab, baru kemudian isu lainnya. Kami juga ingin menyampaikan bahwa ini sejalan dengan temuan kami, sebagaimana disampaikan Bapak Ibu yang terhormat anggota Komisi 1. Terakhir kunjungan pengawasan Komisi 1 ke Qatar, Korsel, dan Melbourne. Dua di antara negara itu memang salah satu masukannya adalah angka dasar tunjangan luar negeri. Jadi itu sebagaimana disampaikan Pak Sekjen menjadi catatan kami dalam kunjungan pengawasan ke beberapa negara tersebut. Baru kemudian isu-isu lainnya, dan untuk yang geopolitik tadi mungkin ya, kami dapat pesan supaya bisa dijawab gamblang, nanti kita sampaikan tertutup, mungkin juga dengan perkembangan Papua, sebagaimana saran Pak Effendi nanti kita sampaikan dalam forum tertutup. Pak Helmi dan Bapak Ibu sekalian yang lainnya, kalau boleh kita dengarkan dulu jawabannya, nanti silahkan pendalaman sembari jawaban dari Ibu Menlu. Silakan Ibu. Baik Ibu Ketua, pimpinan Ibu Bapak sekalian, tentunya terima kasih banyak atas pertanyaan, saran kepada kami dari apa yang kami paparkan tadi. Kalau boleh diizinkan Ibu, mungkin untuk anggaran saya minta Pak Sekjen dulu untuk merespon. Setelah itu kami akan mencoba mengklaster beberapa pertanyaan yang sifatnya substansi pelaksanaan politik luar negeri, kunjungan ke G7 Ukraina Rusia, kemudian kunjungan ke 3 negara. Kemudian tadi saya akan juga merespon apa yang disampaikan Ibu mengenai pengusulan sekretariat untuk RCEP, kemudian mengenai konvensi CISG, kemudian mengenai pelindungan, sementara isu yang terkait dengan rivalitas karena turunannya akan banyak. Saya pikir akan lebih enak kalau kita bicara secara tertutup karena saya ingin share betul situasinya seperti apa. Jadi kalau diizinkan sekali lagi Ibu bisa dimulai dengan Pak Sekjen, kemudian kami nanti akan menyampaikan substansi, dan untuk pelindungan saya akan minta Pak Direktur PWNI untuk menyampaikannya, sementara konvensi CISG saya akan mohon Pak Dirjen HPI untuk menyampaikannya. Ibu boleh tidak sedikit untuk anggaran, nanti detailnya biar Pak Sekjen. Tapi sebagaimana tadi disampaikan, ini memang harus kita ingin lihat juga dari Ibu Menlunya. Ini seberapa urgent, nggak usah detail Bu. Yang penting kita lihat urgensinya dari Ibu. Ya. Saya rasa disepakati ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, sedikit saja. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Pertama, terima kasih banyak atas dukungan Ibu Bapak terhadap atau perhatian yang sangat baik Ibu Bapak terhadap masalah anggaran Kementerian Luar Negeri. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Pak Sekjen Ibu, bahwa kalau kita bicara dari struktur anggaran kita, maka terlihat sekali bahwa biaya atau anggaran yang diperuntukkan untuk menggerakkan roda itu adalah sangat minimal sekali. Sementara Kementerian Luar Negeri, terutama yang ada di luar, juga saat ini harus melakukan tugas-tugas lain yang tidak mungkin tidak dilakukan kalau roda itu tidak digerakkan. Misalnya mengenai masalah diplomasi ekonomi, diplomasi pelindungan WNI. Kalau diplomasi ekonomi tentunya sangkut pautnya adalah dengan networking, dengan promosi yang semuanya pasti akan ada biaya yang diperlukan untuk menggerakkan roda tersebut. Itu kalau dari operasional. Jadi saya ingin bicara lebih dahulu dari misi yang diembankan, diberikan kepada Kementerian Luar Negeri. Jadi antara misi dengan dukungan untuk misi memang sudah tidak memadai. Kemudian yang kedua Ibu, mengenai masalah kesejahteraan dari para diplomat. Pak Sekjen tadi sudah mengatakan bahwa kenaikan terakhir dari APTLN kita terjadi 12 tahun yang lalu. Dan kalau dihitung lagi dengan inflasinya, maka apa yang diterima oleh para diplomat itu sudah
semakin lama sudah semakin sempit. Semakin sempit, semakin sempit. Oleh karena itu Ibu, saya tadi sudah bicara dengan Pak Sekjen sebenarnya sejak beberapa hari yang lalu bahwa kita akan bicara lagi dengan Kementerian Keuangan, karena sebenarnya tadi Pak Effendi, ini my bro ini bicara mengenai masalah kenaikan Ibu. Apapun yang kita kalkulasi untuk meminta peningkatan anggaran, sebenarnya adalah semuanya terukur dengan baik. Karena kami tahu, ada dua kondisi yang kita pertimbangkan. Sisi pertama adalah kondisi kebutuhan untuk mendukung misi. Sekali lagi Ibu, yang saya kedepankan di sini adalah misi. Misi yang diembankan apa, kita perlu dukungan. Yang kedua, at the same time, kita betul-betul paham kondisi keuangan negara saat ini seperti apa. Nah, dari dua situasi ini, kita mencoba untuk bertemu di satu titik sehingga apa yang kita sampaikan adalah permintaan kenaikan yang lebih terukur. Jadi itulah spirit yang ingin kami sampaikan Ibu, dan kami sekali lagi terima kasih banyak atas dukungannya, dan saya kira memang kita perlu perhatikan betul mengenai masalah anggaran ini. Satu, untuk misi, mendukung misi. Yang kedua, memang dari sisi kesejahteraan harus diakui, iya semakin sempit. Terima kasih Ibu. Baik, ini supaya kita dapat suasana kebatinannya, dan tadi dengan penjelasan Bu Menlu menjadi jauh lebih clear Bu, karena tidak hanya presentasi angka-angka, tapi tentu suasana kebatinan tadi penting. Kalau bagi kami sih sebetulnya sini sudah cukup. Kalau dari Pak Sekjen ada tambahan Bu, lagi? Saya interupsi sedikit Bu. Silakan. Bu Menlu, suasana persidangan kita hari ini nggak usah terlalu diplomasi Bu. Ibu ke luar negeri aja berdiplomasi. Ibu bicaranya kok diplomasi sekali sama kami. Ini bukan begini. Udah Pak Effendi, jangan digangguin. Nggak perlu diplomasi. Bu, poin kedua itu tolong nggak usah jadi pertimbangan kita. Ibu pretending aja. Sebab tidak ada yang objektif murni. Hampir semua subjektif. Ya Menteri Keuangan bilang kita bisa menghemat 502, kita bisa bangun rumah sakit, itu nggak cocok Bu penjelasan seperti itu Bu. Kita bisa bangun rumah sakit sekian ribu, dia mau coba mempengaruhi pikiran kita. Ngapain lu boros-borosin 502 triliun sementara kita bisa bangun ini? Itu provokator Bu. Nggak boleh Bu. Rakyat Indonesia ngerti Bu. Nggak boleh, itu bukan apple to apple Bu, komparasinya Bu. Nah, poin 2 itu lupakan Bu. Saya juga bilang sama Menhan, temannya Pak Bambang, jangan jadikan pertimbangan kita juga mengerti, harus memahami keuangan negeri kita. Jangan Bu. Ibu mengerti persoalan di internal aja kok, mandat Ibu. Nggak usah diplomasi sama Effendi, sama Bu Mutia. Ini teman Ibu, wakil rakyat, memperjuangkan hak kita. Ini semua aset bangsa Bu. Ibu bilang yang semakin hari semakin sempit. Tapi ngapain Ibu berdiplomasi sama Effendi? Mungkin sama Pak Jokowi kepada Presiden Ibu. Tapi ke kami Ibu lakukan Pak. Iya Pak, kami ini Pak, gimana Pak? Nah Ibu aja ngajuin aja 10,2. Saya ayo Pak Sekjen, setelah rapat ini kita detail berapa sebenarnya kebutuhan realnya. Saya nggak yakin ini angka real. Saya bisa punya indeks setiap perwakilan. Sampai kapan? Ibu mau tahun ke-8 loh, Menteri Luar Negeri. Jadi mudah-mudahan Ibu bisa memahami psikologis kita, justru kita satu perahu Bu. Ibu nggak usah berdiplomasi sama my bro ini, your bro ini. Nggak perlu Bu. Ini my bro. PDI Perjuangan paling banyak loh hadir di sini Bu. 1, 2, 3, 4 Merdeka tuh Bu. Iya tuh.
paling lengkap. Ada Gerindra, ada PKB, semua PKS. Ayo Bu. Dan ini the golden time Bu. Iya dong. Momentum, kami juga bisa keberatan terhadap apa yang dibahas di sebelah. Coba bilang. Mari Bu. Ayo Bu, kita upaya agar paling tidak yang basically need-nya terpenuhi Bu. Yang bla 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 blanya mungkin nggak usah dulu. Saya kira itu aja Ketua, terima Baik, kasih. terima kasih. Saya rasa untuk anggaran Pak Sekjen ada tambahan atau ya, silakan. Terima kasih Ibu Ketua, Pimpinan dan anggota yang saya hormati. Sedikit menambahkan mungkin untuk memberikan gambaran mengenai apa yang akan kita lakukan ke depan Ibu terkait dengan mungkin kami tidak menyebut sebagai fasilitas, tapi supaya pegawai-pegawai kita di luar negeri ini kehidupannya memang lebih layak dibanding saat ini. Ibu Bapak yang seizin Ibu Ketua, Ibu Bapak yang saya hormati, sebelumnya mungkin menjawab Pak Sutarman Panjaitan mengenai Venezuela. Bapak, memang betul Pak Dubes tidak bisa menyerahkan kredensial ke dua negara rangkapan karena anggarannya kurang pada saat itu. Namun sudah kami berikan anggaran 420 juta untuk beliau bisa menyerahkan kredensial ke negara rangkapan Bapak. Dua negara rangkapan insya Allah sudah bisa dilakukan. Terima kasih Bapak atas perhatiannya. Ibu Bapak tentunya dalam melakukan memperbaiki tingkat kelayakan hidup pegawai kita di perwakilan khususnya ada beberapa komponen yang perlu kita address. Pertama adalah merubah struktur sewa rumah bagi staf kita di perwakilan. Ibu Bapak, saat ini sewa rumah ini dikaitkan dengan penghasilan seseorang, angka tunjangan pokok penghidupannya, yaitu 25, tidak boleh melebihi dari 25% angka tunjangan pokok penghidupan luar negerinya. Semakin kecil TPLN-nya, maka semakin kecil presentasi untuk sewa rumahnya. Dengan demikian rumahnya pasti akan ada di area-area yang bukan area yang sesungguhnya untuk kalangan diplomatik karena harganya memang tidak bisa menjangkau. Untuk ini maka seiring dengan adanya Perpres mengenai fasilitas pegawai, maka kami mengusulkan perubahan dari tunjangan sewa rumah menjadi fasilitas sewa rumah, di mana fasilitas sewa rumah ini nantinya diupayakan mengikuti harga pasar di masing-masing kota dan tidak lagi dikaitkan dengan tunjangan yang diterima oleh pegawai, tetapi lebih kepada harga pasar dari rumah yang layak untuk pegawai yang mewakili bangsa dan negara Indonesia. Saat ini kajian sudah dilakukan dan kami dalam tahap terakhir pembahasan dengan Kementerian Pan-RB dan Kementerian Keuangan untuk fasilitas sewa rumah ini. Mudah-mudahan kita bisa eksekusi di 2023. Dengan catatan tentunya kalau ini disetujui konsepnya dan perhitungannya, maka perlu lagi ada ABT di 2023, Ibu Pimpinan. Yang kedua, terkait dengan kehidupan pegawai kita tentunya adalah masalah kesehatan. Saat ini perhitungan konsep kesehatan, jaminan kesehatan pegawai kita di luar negeri adalah pertama, yang menjadi tanggungan negara itu tidak boleh melebihi dari 3 bulan tunjangan pokok penghidupan luar negeri. Lagi-lagi kalau TPLN-nya kecil, maka hak kesehatan yang bersangkutan akan menjadi kecil juga. Di samping itu, pemerintah tidak akan membayarkan secara penuh biaya ke rumah sakit ataupun pengobatan, tetapi hanya 75% dari tagihan dan 25% dibebankan kepada pegawai. Ini yang ingin kami rubah juga Ibu Bapak menjadi fasilitas restitusi pengobatan, di mana kami harapkan ini tidak lagi terlalu membebani pegawai dan tidak dikaitkan dengan tunjangan penghidupan pegawai kita di luar negeri. Ini dalam proses, kami sudah mengusulkan tetapi ada usulan bahwa kementerian lembaga pengusul tidak boleh dari Kementerian Luar Negeri tetapi harus dari Kementerian Pan-RB. Kami dalam proses merubah pengusulan dari kami kepada Kementerian Pan-RB. Mudah-mudahan ini juga akan mendukung tingkat kelayakan hidup teman-teman di luar negeri. Yang terakhir untuk pegawai kita, maaf, yang ketiga adalah mengenai
angka dasar tunjangan penghidupan luar negeri yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Menlu, sebetulnya sudah semenjak 2019 ada 2 surat yang kita layangkan di Juni 2019 dan di Desember 2019. Kami tadi sudah bicara dengan Ibu Menlu, mungkin dalam waktu segera kita akan mengulang kembali dan melakukan pendekatan bagaimana angka dasar tunjangan pokok penghidupan luar negeri ini bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini. Yang keempat, pegawai kita di perwakilan adalah juga termasuk pegawai setempat, di mana penggajian pegawai setempat saat ini pun masih belum layak dan belum mempunyai cantolan hukum yang kuat. Dalam kaitan ini, Bapak Ibu yang saya hormati, kami sedang membuat rancangan peraturan presiden mengenai hak-hak keuangan pegawai setempat. Mudah-mudahan kalau keempat ini sudah bisa kita luncurkan, kita golkan, Bapak Ibu yang saya hormati, setidaknya akan mengurangi beban dan memberikan penghidupan yang lebih layak untuk pegawai kita di luar negeri, baik para diplomat maupun pegawai setempat kita di perwakilan di luar negeri. Demikian yang bisa kami tambahkan, Ibu Pimpinan, Bapak Ibu para anggota yang saya hormati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Menlu untuk isu-isu aktual lainnya. Baik, Ibu Ketua, Ibu Bapak yang saya hormati, saya ingin memulai penjelasan mengenai masalah pelaksanaan politik luar negeri yang terutama nanti akan dikaitkan dengan kehadiran Bapak Presiden sebagai tamu dari KTT G7, kemudian Ukraina, Rusia, dan kunjungan ketiga negara. Tadi Pak Idam menyampaikan bahwa Pak Idam tadi menyampaikan bahwa frame atau narasi yang perlu kita sampaikan adalah bahwa pelaksanaan politik luar negeri ini sesuai dengan spirit dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan ini betul-betul memang selalu menjadi frame kita. Termasuk pada saat Bapak Presiden memutuskan untuk berkunjung ke Ukraina dan Rusia adalah dalam konteks melaksanakan amanah dari konstitusi kita, dan juga pelaksanaan politik luar negeri kita selalu didasari pada prinsip pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif. Nah, kita mulai dengan kunjungan atau kehadiran Bapak Presiden sebagai tamu kehormatan di dalam KTT G7. Dan di situ Bapak Presiden betul-betul bicara secara terbuka mengenai masalah rivalitas, mengenai masalah dampak dari perang di Ukraina, termasuk dampak terhadap pangan dan energi. Jadi kalau kita lihat sekuensnya Ibu Bapak, kehadiran di Elmo, di G7, kemudian Ukraina dan Rusia, itu tidak atau bukan merupakan sebuah kebetulan. Tetapi ini betul-betul merupakan sebuah rangkaian yang menjadi satu. Di G7 kita bicara dengan mereka. Prinsip kita, apa yang akan kita sampaikan, dan di situ kita juga berbicara bahwa saya akan berkunjung ke 2 negara setelah saya dari Jerman. Nah, disitulah kemudian muncul beberapa kepala negara menyampaikan kalau sudah nanti tolong kita diberi informasi hasil dari kunjungan tersebut. Memang di dalam pembahasan di G7 banyak sekali isu yang terkait dengan masalah pangan. Nanti akan saya jelaskan pada saat Presiden berkunjung ke Kiev dan juga ke Moskow. Nah, persiapan ke Kiev dan ke Moskow, Ibu Bapak, sekali lagi Pak Effendi, bukan merupakan sebuah persiapan yang sangat mudah, tetapi sangat penuh tantangan, detail, dan bekerja dalam senyap. Karena sekali lagi ini menyangkut masalah keamanan bagi seorang presiden untuk masuk ke wilayah yang sedang berkonflik. Dan alhamdulillah kita mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk tentunya dari BIN, dari BAIS, dan lain-lain yang memberikan backup secara penuh dalam mempersiapkan kunjungan ini. Nah,
Kunjungan Bapak Presiden kalau kita lihat peta besarnya, kita berusaha untuk mencari tahu siapa saja yang sudah bertemu, berbicara dengan kedua negara tersebut. Kita ketemu dengan satu hal, bahwa Bapak Presiden adalah kepala negara Asia dan juga kepala negara dari negara berkembang yang berkunjung ke dua negara tersebut dan diterima dalam situasi yang hangat oleh Presiden kedua negara tersebut. Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa di Ukraina misalnya pertemuannya cukup lama, lebih dari 2 jam. Begitu juga pada saat di Rusia. Ada 2 hal prinsip yang dibahas Bapak Presiden di 2 negara tersebut, baik dengan Presiden Zelensky maupun dengan Presiden Putin. Yang pertama adalah mengenai masalah perdamaian. Ini adalah salah satu alasan utama kenapa Bapak Presiden mengunjungi kedua negara yang sedang berkonflik tersebut. Dan sekali lagi, kenapa masalah perdamaian ditonjolkan oleh Bapak Presiden, ini adalah dalam konteks, dalam koridor pelaksanaan amanah konstitusi kita, ikut menjaga perdamaian dunia. Nah, pembicaraannya sangat terbuka, sangat terus terang, dan memang sampai saat ini pun Ibu Bapak, kalau kita bicara mengenai masalah resolusi damai dari konflik tersebut, it is very unfortunate bahwa kita melihat dan mendengar belum adanya komitmen dari para pihak terkait untuk menyelesaikan secara damai konflik yang ada. Nanti pendalamannya boleh kami bisa sampaikan secara terpisah. Nah, di situ pun Bapak Presiden menyampaikan, baik kalau toh sampai saat ini belum ada komitmen untuk penyelesaian secara damai, kami tidak akan berhenti untuk bicara, mengencourage semua pihak bahwa resolusi damai adalah cara yang terbaik yang harus dilakukan. Maaf Ibu, saya interupsi, ini masih terbuka? Masih terbuka. Oke, silakan. Yang kedua adalah mengenai masalah pangan. Tadi disampaikan mengenai masalah pangan. Kita tahu bahwa apa yang terjadi di Ukraina menyebabkan dunia mengalami tidak saja krisis pangan, tetapi kalau toh barangnya ada, maka harganya sangat naik. Oleh karena itu, Bapak Presiden mengatakan bahwa saya tidak reinvent the wheel, tidak mulai dari awal sekali. Karena Bapak Presiden adalah bagian juga menjadi salah satu anggota dari Global Crisis Response Group yang dibentuk oleh Sekjen PBB. Jadi Bapak Presiden ini salah satu champion dari Sekjen PBB, dari grup yang dinamakan Global Crisis Response Group. Intinya grup ini dibentuk adalah untuk mengadres dampak energi, pangan, keuangan dari perang yang terjadi di Ukraina. Nah, misi mengenai masalah pangan ini adalah mereintegrasikan ekspor grains dari Ukraina dan ekspor gandum serta pupuk dari Rusia ke dalam rantai pasok global agar masalah pangan ini dapat tertangani. Dan Presiden menyampaikan di G7 bahwa situasi perang seperti ini yang paling terdampak adalah negara berkembang. Dan Presiden di G7 bahkan menyampaikan, kalau isu pupuk ini tidak bisa diselesaikan, maka yang akan terjadi adalah dampak krisisnya bukan di gandum, sekarang kan gandum, orang banyak bicara gandum. Tetapi kemungkinan next adalah ke beras. Dan ini data yang dipakai Bapak Presiden adalah data dari laporan kedua Global Crisis Response Group dari Sekjen PBB, di mana Bapak Presiden menjadi anggotanya. Dan kalau beras
terdampak dengan harga atau terbatasnya ketersediaan pupuk, maka akan terdampak 2 miliar orang di seluruh dunia. Nah, jadi sekali lagi upayanya adalah reintegrasi ekspor grains dari Ukraina dan ekspor gandum serta pupuk dari Rusia dalam rantai pasok global, dan dibahas apa yang menjadi hambatan dari upaya reintegrasi tersebut. Ibu Bapak, selain track yang diambil oleh Bapak Presiden. Mohon maaf Ibu Menteri, saya nggak mengerti kaitannya gandum dengan beras. Kan negara produsennya berbeda begitu. Pupuknya Ibu, pupuknya. Maka di satu pilar lagi tadi reintegrasi ekspor gandum dan pupuk dari Rusia ke dalam rantai pasok global. Karena kelangkaan pupuk akan dapat menyebabkan krisis selain gandum, korps lain, termasuk dalam hal ini beras. Nah, jadi sekali lagi Bapak Presiden menyampaikan data-data yang memang sudah digarap di dalam Crisis Response Group yang didirikan oleh Sekjen PBB, dan data itu dihadirkan di G7. Nah, tadi saya sampaikan selain track yang diambil oleh Bapak Presiden, tentunya melalui berbagai macam cara kami melakukan kontak dengan para negosiator Sekjen PBB, baik untuk yang menangani Ukraina maupun ke Rusia. Nah, kita saling mengisi, saling membackup, dan kemudian satu hasil yang yang kita ketahui semua dengan fasilitasi Sekjen PBB dan juga Turki terlibat di dalamnya, karena Turki Black Sea memang ada kaitan dekat dengan Turki, apa yang dinamakan Black Sea Initiative, yang sudah memungkinkan ekspor gandum dari Ukraina dapat mulai dilakukan. Dan kemarin saya pantau bahkan ekspor gandum dari Ukraina sudah dapat mencapai Afrika untuk pertama kalinya. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, memang setiap upaya diplomasi sifatnya bukan one off. Tadi disampaikan perlu adanya follow up. Dan kunjungan ini adalah pembuka jalan. Di balik itu banyak sekali hal-hal yang memang kita lakukan sehingga kepentingan dunia agar perang dapat segera selesai dan dampak dari perang ini dapat juga diatasi, terutama adalah kepentingan negara-negara berkembang. Kalau diizinkan untuk Ukraina dan Rusia, saya ingin stop di situ. Kemudian saya ingin masuk kepada kunjungan selanjutnya, yaitu ke Bu, RRT. saya interupsi Pak. Bu, saya lebih baik kita detail soal Ukraina ini Bu, karena ini berpotensi jadi perang dunia Bu. Kalau boleh kita lebih banyak diskusi. Bu, yang pertama, saya tidak mengatakan kebetulan 3 agenda KTT 7, kemudian Ukraina dan Moskow, tapi yang saya artikan kebetulan suasana kondusif itu didapat Bu di G7. Itu kebetulan Bu, itu blessing Bu, karena belum tentu juga Macron semua memberikan endorse to go ahead Bapak. Tapi itu kan kita juga mendapatkan informasi Bu, karena Kanada, Amerika kan nggak suka sebenarnya kita masuk ke Ukraina itu, karena perang ini kan bukan perang ngobrol-ngobrol, ini kan perang Bu. Ini perang yang masih di awal-awal Bu. Ini bukannya kan untuk merestrukturisasi dunia ini Bu, di mana Rusia dengan Cina akan berkoalisi menguasai dunia Bu. Ini kan petanya kan tidak sesederhana hanya urusan Ukraina Bu. Dan demikian juga Amerika. Nah, kenapa kita tidak bahas ini Bu? Karena pertama, setahu saya Pak Presiden hadir diundang oleh G7
sebagai presidensi dan sekaligus sebagai salah satu dari negara yang dipilih oleh negara yang menjadi tuan rumah, ya Bu ya, kan seperti itu. Jadi tuan rumah seperti kita boleh saja mengundang siapa saja sepanjang disetujui oleh partners. Nah, kehadiran di Ukraina, terutama Ukraina ya, dan Moskow ini kan menurut saya beliau kan tidak membawa misi ya Bu ya, misi atas nama siapa. Baik sebagai presidensi G20, dia hanya sebagai ini, please saya mohon dikoreksi ya Bu ya, atau dia hanya sebagai Presiden Republik Indonesia ansih, sehingga Presiden Ukraina ya dia pikir ya seseorang berkunjung ke tempat saya ya monggo aja, tidak ada agenda proposal yang ditawarkan dalam rangka apakah menjadi mediator sebagai Turki atau sebagai apapun. Yang saya dengar hanya memberi ruang atau memberi kesempatan sebagai media komunikasi Pak Presiden, tapi tidak menawarkan tempat Jakarta misalnya atau Aceh sebagai tempat bertemunya Putin dengan presidennya Ukraina misalnya gitu, seperti yang ditawarkan oleh Israel, ditawarkan oleh Turki. Nah, ini saya ingin dapat penjelasan dari Ibu. Lantas apakah tidak diikuti oleh pertemuan lanjutan? Karena serta-merta Pak Presiden mengundang ke G20. Jadi saya mohon maaf ya Bu, mengundang ini dalam konteks apa ya? Kalau mengundang dalam konteks serius, maka kita harus siap menjadi pihak. Atau kalau kita tidak, jangan undang Bu. Karena menjadi tiga agenda kita itu jadi dalam tanda petik jadi rusak Bu. Nggak ada hubungannya kita. Tiga agenda yang menjadi agenda utama kita G20 November nanti nggak ada hubungannya dengan Ukraina dan Rusia at the time gitu. Nah ini saya ingin penjelasan dari Ibu ya, di mana sih gitu? Apakah ini kayak kita orang Indonesia yang sering nyanggong itu, wes kamu datang ya acara aku gitu? Apa iya apa gimana? Kita ingin tahu kan langsung dari Ibu, ya kan? Apakah ini karena saya lihat kan Pak Presiden kan pakai iPad Bu. Saya suka ngeguyon tuh, ngapain sih diberi iPad? Iya Bu, tolonglah Bu. Kita ini kan presiden bersama beliau Bu. Nggak usah lah ada iPad. Zelensky juga sedang dalam posisi perang dia, nggak mikirin gitu-gitu. Dia kalau perlu telanjang dada tuh ketemu orang. Oh dia perang, lagi perang, nyawanya ribuan orangnya mati, kehormatannya hancur porak-poranda. Dan dia pernah menguasai Rusia, Ukraina itu. Jadi Bapak kita datang dengan laptop, dengan iPad, siapa sih yang biarkan beliau bawa iPad gitu? Hah? Iya, nggak perlu Bu, tolonglah Bu. Itu saya ada dua hal, itu satu Bu. Ya nanti kalau soal Cina juga saya ingin tanya, apa sih arti dari statement beliau kita yang senasib sepenanggungan itu apa Bu? Nggak ada urusannya kita sama Cina senasib sepenanggungan. Dalam konteks apa? Nah itu juga saya mau tahu ini apakah naskah itu dari Kemlu apa dari mana ini? Apakah keluar dari pikiran beliau saja itu? Kok kita yang senasib sepenanggungan? Dalam konteks apa kita sama Cina pernah senasib sepenanggungan? Gak pernah Bu. Malah kita pernah konfrontasi zaman G30S Bu. Nah ini hal-hal ini sangat serius Bu untuk menjadi koreksi introspeksi di Kemlu. Jadi saya mohon ini saya interupsi tadi ke Bu Ketua dijelaskan ya Bu ya agar kita clear ya Bu. Terima kasih Bu. Ibu apakah penjelasannya boleh kami berikan nanti di berurut Bro? Hah? Belum nanti. Teman-teman masih ada di atas. Monggo Ibu Ketua kalau mau langsung. Ada hal lain ya untuk yang terbuka? Ya, sesi terbuka? mungkin Bro boleh
ditunda dulu ya, Bro. Jadi yang terbuka diselesaikan dulu. Mas Bro. Mungkin kalau diperkenankan saya persilakan dulu Pak Direktur PWNI untuk menjelaskan di bagian pelindungan, nanti kita akan balik lagi ke urusan geopolitik. Makasih. Dan Dirjen HPI. Siap. Yang kami hormati Ibu Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Dewan, yang terhormat atas izin Ibu Menteri Luar Negeri, izinkan kami merespon beberapa pertanyaan terkait dengan pelindungan warga negara Indonesia, khususnya pelindungan pekerja migran Indonesia. Pertanyaan tadi disampaikan oleh Bapak Sturman Panjaitan, Pak Mukhlis Basri, dan Pak Sukamta. Kami ingin memulai dari pertanyaan terkait dengan kondisi yang ada di shelter KBRI Doha. Yang tadi disampaikan 43 Bapak, kami sudah cek per hari ini angkanya meningkat menjadi 45 orang. Berdasarkan informasi yang kami terima, kasus-kasus yang dihadapi oleh 45 pekerja migran kita yang ada di shelter KBRI Doha, pertama, belum menerima gaji, jam kerja yang eksesif, belum dipulangkan meski kontrak telah selesai, dan yang terakhir ada yang dituduh melakukan pencurian. Mayoritas dari mereka adalah pekerja migran undocumented yang diberangkatkan ke Doha tidak sesuai prosedur dari Indonesia. Nah, terkait dengan kepulangan para PMI tersebut ke Indonesia, pendekatan penanganan kasus yang kami lakukan menggunakan pendekatan victim center approach. Jadi kami mengikut kepada keinginan dari PMI-nya. Ya, dalam konteks ini, peran perwakilan RI adalah memberikan penjelasan mengenai hukum yang berlaku di negara setempat. Sehingga ketika PMI tersebut mengambil keputusan tersebut berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat, yang kita sebut sebagai informed decision. Nah, sebagian yang masih bertahan di shelter, memang mereka memilih untuk tetap tinggal sampai proses hukum penyelesaian hak gajinya selesai. Sebagai informasi, Bapak, pada tahun 2021, seluruh perwakilan RI mampu menyelamatkan total lebih dari 179 miliar hak-hak finansial pekerja migran kita dan sudah kita kembalikan ke para PMI. Kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Sturman dan juga Pak Sukamta terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri pada sambutan pembukaan, bahwa memang penanganan kasus yang dialami PMI perlu dilakukan secara komprehensif dari hulu ke hilir. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 18 tahun 2017, pelindungan harus dilakukan sebelum, selama, dan sesudah penempatan. Beberapa langkah-langkah pencegahan yang bisa kita lakukan dan tentunya ini perlu dikerjasamakan dengan kementerian lembaga terkait. Pertama adalah melakukan pembenahan tata kelola, bagaimana proses migrasi ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan cara yang mudah, murah, cepat, dan aman. Kedua, pengawasan arus keberangkatan pekerja migran kita perlu ditingkatkan, utamanya di perbatasan dan juga di exit point pelabuhan dan bandara internasional. Ketiga, mendorong penegakan hukum yang tegas, utamanya kepada pihak-pihak yang memberangkatkan tidak sesuai prosedur. Yang keempat, penegakan hukum tersebut kami mengusulkan kiranya bisa dilakukan aspek pemberatan dengan menggunakan Undang-Undang 21 tahun 2007 mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 mengenai pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian usulan yang lain adalah melakukan edukasi publik mengenai migrasi aman dan modus-modus TPPO. Penyadaran, kesadaran publik ini sangat penting. Kami mencatat ada kasus yang berulang. Sebagai contoh, kasus online scam yang ditangani oleh KBRI Vientiane. Teman-teman KBRI Vientiane telah mampu menyelesaikan kasus dan memulangkan 15 PMI kita yang bermasalah. Kemudian tercatat 11 diantaranya kembali lagi berangkat ke luar negeri dan kemudian bekerja di jenis perusahaan yang sama. Jadi tingkat kesadaran masyarakat juga perlu kita tingkatkan bahwa sudah menjadi hak mereka untuk bisa bekerja ke luar negeri, namun tidak mengambil resiko dengan berangkat tidak sesuai prosedur. Kemudian edukasi juga perlu dilakukan dalam konteks informasi migrasi.
negara harus hadir sejak dari desa. Dari berbagai macam kasus wawancara yang kami lakukan terhadap kasus-kasus pekerja migran, mayoritas pekerja migran kita mendapatkan informasi mengenai migrasi itu dari calo atau sponsor, bukan dari negara. Dan tentunya calo sponsor ini menggunakan aspek-aspek penipuan. Nah, yang terakhir, pimpinan membangun sedikit barangkali Pak Direktur Bu Menlu. Siap. Memang edukasi ke masyarakat itu ideal ya. Tapi masyarakat kita itu desperate banget, Pak. Mereka itu daripada mati di kampung, ada yang nawari jual ginjal juga akan dijalani. Apalagi iming-iming kerja di luar negeri dengan gaji besar, Pak. Jadi yang menurut saya paling penting kita selesaikan itu adalah instrumen-instrumen nakal pemberangkatan, Pak. Jadi edukasi ke masyarakat memang perlu banget, tapi situasi masyarakat kita tidak memungkinkan untuk itu, Pak. Kalau ada orang yang nawari, kamu berangkat ke luar negeri gajinya 5 juta, nggak mikir panjang, Pak, berangkat aja. Mereka nggak akan mikir itu siapa, apa resikonya, gimana prosedurnya. Kalau perlu seluruh dia di kerangkeng pun akan lari, Pak, karena desperate banget. Nah, justru ini culpritnya ini yang harus kita selesaikan, Pak, oleh negara, oleh perangkat-perangkat negara, Pak. Terima kasih. Izin pimpinan, berkaitan dengan interupsi Pak Kamto tadi, saya melanjutkan. Jadi memang apa yang dikatakan Pak Direktur tadi itu normatifnya, Pak. Saya setuju, 100% saya setuju. Persoalannya apa yang dikatakan Pak Kamto tadi dan pengalaman kami di Kepri itu justru setiap hari, saya ulang sekali, setiap hari ada saja yang mencoba untuk melakukan itu. Bukan sebulan loh, setiap hari. Bahkan keterlibatan organisasi-organisasi sosial, mereka ditampung di sana. Dan saya pernah melihat mereka itu ada puluhan orang, apakah seorang perempuan, apalagi laki, ditampung di sana. Bahkan menunggu supaya ada ongkos pulang ke kampungnya, itu menunggu berlama-lama. Dan negara belum mampu membiayai itu. Nah, ini perlu, maksud saya, tidak bisa cuma sekedar ya gitu. Kita memang harus detail ini. Karena memang banyak sekali, bukan cuma banyak sekali yang mencoba membuat kenakalan-kenakalan seperti ini. Dan mereka juga edukasinya nggak bisa, Pak. Literasi-literasi yang dibuat Kemenlu atau kementerian lain-lain itu tidak membuat mereka jerah atau tidak mulai paham. Karena masalah perut ini, sejengkal dari perut ini ke atas maupun ke bawah, itu sangat penting buat mereka. Nggak bisa dengan normatif begini. Ini saya katakan tadi, Ibu Pimpinan, apa yang dikatakan Pak Effendi Simbolon ini dengan cuma kita pertemuan dengan ini kan cuma normatif, dengan formal, dengan Kemenlu. Ada nggak bisa pertemuan-pertemuan yang tidak formal seperti ini misalnya, sehingga data-data itu kita dapat as soon as possible. Sama halnya dengan dikata Pak Effendi Simbolon tadi tentang masalah mutilasi anggota TNI itu. Sampai sekarang pun kita nggak dapat informasi apa sebenarnya yang terjadi. Nah, bisa nggak kita harus maksudnya berkomunikasi itu tidak formal seperti ini, sehingga kita dapat data. One day kalau kita ditanya, maunya nggak formal. Maksudnya nggak formal ya, yang konteks misalnya data itu disampaikan ke kita. Maksudnya gitu loh, Bu. Jadi bisa aja by phone atau by letter atau by apapun itu. Jadi kita sudah, jadi one day kita ditanya oleh misalnya pada media. Jadi kita menjawab, ini kan kita mau bilang apa nih? Kita hanya tahu dari media. Sama juga dengan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden di luar negeri, kita hanya tahu dari media. Kita nggak tahu dari sumber sebenarnya. Nah, menurut saya itu yang dimaksudkan, yang informal, bukan yang formal seperti ini. Data-data, informasi yang resmi yang kita dapatkan. Demikian Ibu Pimpinan, terima kasih. Baik, saya rasa Pak Sekjen, Pak Dirjen aksesibel ya. Kalau ada yang bertanya kan bisa langsung juga, Pak. Nanti Pak Sturman, nanti habis ini bisa tukar nomor telepon. Informasi saya rasa kalau dari Kementerian Luar Negeri cukup terbuka, jadi di level Dirjen, Sekjen silakan. Kita lanjut ya. Izin. Kami bisa meneruskan? Satu lagi. Izin, kami setuju Bapak, seperti kami sampaikan, kita perlu menciptakan deterrent effect.
ya, bukan hanya kepada pihak-pihak yang memberangkatkan, termasuk pada trafficker. Yang tadi kami usulkan adalah kita melakukan aspek pemberatan hukuman dengan menggunakan Undang-Undang 21 mengenai TPPO dan juga mengenai TPPU. Sebagai contoh, pada saat kita sudah memulangkan 241 pekerja migran kita yang menjadi korban online scam di Kamboja, kemudian pada tanggal 12 Agustus yang lalu, ada pihak yang memberangkatkan dengan menggunakan charter flight ke Sihanoukville, memberangkatkan 214. Namun alhamdulillah berkat kerjasama yang baik dari kementerian lembaga, kita sudah mampu menggagalkan dan sudah ditangkap pelakunya. Terakhir Bapak, sebagaimana tadi juga disampaikan Pak Sukamta, solusi yang lain adalah menciptakan migrasi aman, jalur migrasi aman. Nah, dalam konteks ini mendorong pembentukan MOU penempatan PMI ke negara tujuan. Pada tanggal 1 April yang lalu, setelah ditandatangani MOU antara Indonesia dan Malaysia, dan 11 Agustus yang lalu juga telah ditandatangani Technical Arrangement One Channel System Indonesia-Saudi. Nah, diharapkan technical arrangement dengan Saudi ini akan menjadi pola migrasi yang aman pekerja migran kita sektor domestik ke negara-negara Timur Tengah yang lain. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Direktur PWNI, Ibu Ketua. Jika diizinkan beberapa menit untuk Pak Dirjen HPI untuk menyampaikan respon terhadap konvensi CISG, pertanyaan dari Pak Sugiono. Pak Dirjen HPI. Terima kasih, Ibu Menlu. Ibu pimpinan yang kami hormati, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, atas izin Ibu Menlu, kami akan menjawab pertanyaan Bapak Sugiono mengenai ke CISG. Jadi konvensi ini merupakan konvensi yang ditujukan untuk mengurangi legal barrier dalam transaksi internasional. Dan kalau sudah mengikuti konvensi ini, maka perjanjian dalam kontrak sales of goods bisa juga diaplikasikan di tingkat domestik, sehingga lebih menjamin enforcement dan mengurangi biaya transaksi. Signifikansinya Indonesia mengikuti konvensi ini, saat ini konvensi sudah diikuti oleh 95 negara, jadi sudah 2/3 ekonomi global mengikutinya. Sehingga keikutan Indonesia dalam konvensi akan meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis internasional terhadap pelaku bisnis Indonesia di satu pihak, dan di pihak lain akan memberikan atau memfasilitasi pelaku bisnis Indonesia untuk global karena sudah difasilitasi dengan konvensi ini. Demikian singkatnya mengenai konvensi ini, dan kita akan selalu in touch dengan private sector untuk mendapatkan masukan lebih lanjut dan pendalaman mengenai ratifikasi ini. Terima kasih. Ibu, apakah kami sudah dapat melanjutkan isu yang terkait dengan geopolitik, dan kami mohon berkenan. Yang RCEP tadi sudah belum Bu ya? Masih ada beberapa yang perlu pendalaman Ibu. Bu, silakan. pimpinan, Bu, ada satu lagi soal perlindungan ini Bu. Ini kategorinya perlindungan atau tidak. Mahasiswa-mahasiswa kita yang dari Papua itu kan dalam tanda petik sebenarnya kita yang mengirim mereka dengan biaya pemerintah daerah, pemerintah pusat. Tapi saya mengatakan istilah tapi, ada beberapa yang kemudian dibiarkan pulang karena masalah biaya, masalah apa. Nah ini apakah masuk dalam perlindungan WNI? Di samping itu saya melihat, saya kemarin ke sana, ya terus terang ya Bu ya, ini fakta, saya tidak menambah kurangi, reportase saja. Saya tanya, kamu merah putih kakak. Kamu merdeka, merdeka kakak. Jadi Bu bener nih Bu, bener. Jadi kamu merah putih, NKRI kakak. Tapi kau mau Papua merdeka kakak. Waduh, Bapak kami, saya bilang, ini bagaimana Bu? Ini tolong Pak Direktur, pasti kan ada beberapa yang dari Washington State yang ditarik. Ya, dan kemudian banyak di California, ada juga di wilayah lain. Nah ini bagaimana sih penanganannya? Karena kan
kita kan melihat ini bukan dalam konteks seperti Kamboja atau seperti di wilayah lain. Ini bukan tidak mungkin menjadi katakanlah upaya politik, 1 dari 5 aja dari mereka melakukan suaka politik misalnya, ya pinter-pinter mereka lah untuk mencari panggung. Nah, ini mohon penjelasannya Ibu Menlu melalui Pak Direktur atau siapa. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, ini mau sekalian tertutup dijawab, jadi kita tutup aja. Sekalian ya. Baik, dengan demikian pendalaman lebih lanjut kita lakukan secara tertutup. Rapat kita ganti sifatnya kepada tertutup. Mungkin skor 1 menit untuk memberi waktu teman-teman, mohon meninggalkan tempat.